Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Dengarkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu dari Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati setiap sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mendengar adalah aktivitas yang lebih sulit daripada berbicara. Karena mendengarkan bukanlah kegiatan yang sederhana, seperti hanya membuka telinga saja. Tetapi mendengarkan adalah suatu proses intelektual dan emosional yang melibatkan pendengaran, perasaan, perhatian, pemahaman, serta daya ingat. Selain itu, juga dituntut adanya kemauan, motivasi, kerelaan, dan kesabaran. Mendengar adalah berarti juga memberi perhatian istimewa, baik kepada orang dan juga kepada sekitar kita yang terjadi di sekitar kita maupun yang ada di dalam diri kita. Sekali lagi, dengan mendengar, kita akan dapat mengenal, mengerti, dan tahu maksud dari orang yang kita dengarkan. Demikian juga halnya ketika kita mau mendengarkan Tuhan. Dengan mendengarkan firman-Nya, maka kita akan dapat mengerti, memahami kehendak-Nya, dan tahu arah tujuan hidup kita. Paulus mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Suara atau berita yang kita dengar tentu sangat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tingkah laku hidup kita sebagai manusia. Contohnya, apabila kita dibesarkan dengan suara cinta kasih di dalam kehidupan kita mulai dari kecil, maka kita tentu akan bertumbuh dengan kelemah lembutan dan penuh cinta kasih. Sebaliknya, seseorang yang dibesarkan dengan kebencian, kemarahan, kekerasan, dan berbagai caci maki akan bertumbuh menjadi anak yang pemarah, yang suka iri, dan tentunya pelaku-pelaku kekerasan. Demikian juga apabila kita dibesarkan dan lebih banyak mendengar berita-berita atau suara-suara yang pesimis, tentunya kita akan hidup lebih cenderung pesimistis, karena mindset kita dibentuk oleh apa yang kita dengarkan. Sebaliknya, apabila kita lebih sering mendengarkan kata-kata motivasi, kata-kata yang optimis, maka kita akan berpikir positif dan tentunya senantiasa optimistis, penuh sukacita dalam pengharapan dalam kehidupan. Demikian selanjutnya apabila kita lebih banyak mendengar suara dunia ini, yaitu kita akan bertumbuh mengikuti dunia dan akan sama dengan dunia. Apakah suara dunia itu? Yaitu egoisme, hedonisme, dan pesimisme. Hidup kita akan jatuh
kepada hidup yang berfoya-foya, hidup yang hanya mementingkan diri sendiri, dan senantiasa melihat masa besok itu adalah masa-masa yang suram. Sebaliknya, seseorang yang mendengar suara Tuhan akan hidup dalam iman, dalam pengharapan, dalam kerendahan hati, dan berserah kepada Tuhan, dan senantiasa optimis di dalam kehidupannya. Hidup mendengar dan bergantung kepada Tuhan akan dikenyangkan dan dipuaskan dahaganya dan dicukupkan hidupnya selama di dunia. Hari ini firman Tuhan berseru kepada kita, dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mendengar suara Tuhan berarti menumbuhkan pengharapan atau optimisme. Dalam pembuangan di Babel, orang-orang Israel banyak mendengar suara-suara yang pesimis, yang berkata, bagaimana mungkin Israel, bagaimana mungkin kita bebas dari pembuangan Babel ini? Akibatnya, sebagian besar umat Israel jadi frustasi, jadi putus asa, dan mereka berbalik dari Tuhan, menyembah Baal, dan tidak lagi mau berseru meminta tolong kepada Tuhan, karena mereka berpikir bahkan Tuhan juga tidak akan dapat melepaskan dan membebaskan mereka. Dalam situasi yang demikian, Tuhan melalui Nabi Yesaya berseru kepada mereka supaya mereka lebih mendengarkan Tuhan. Maka Tuhan berseru kepada mereka, dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Dilanjutkan di ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserah kepadanya selama ia dekat. Seruan ini berlaku bagi kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Di tengah-tengah suara dunia yang senantiasa berderu dan menyuarakan pesimisme kepada semua umat manusia, demikian juga kepada kita di bidang kehidupan dalam seluruh aspek yang kita hadapi. Suara pesimisme itu di bidang politik yang senantiasa menyuarakan bahwa dunia semakin runyam dan penuh intrik-intrik dan juga tipu daya. Demikian juga ancaman perdamaian dunia. Kita senantiasa ketakutan menghadapi terjadinya perang dunia yang ketiga. Demikian juga pesimisme di bidang ekonomi, karena semakin hari semakin banyak pengangguran dan seolah-olah lapangan pekerja semakin sedikit dan semua harga-harga semakin naik. Demikian juga soal kelestarian lingkungan hidup, semakin banyak bencana karena hutan dibabat. Demikian juga tidak ada dipelihara soal kelestarian alam tersebut. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan berkata, dengarkanlah Tuhan maka kamu akan hidup, dan di dalam Tuhan selalu ada harapan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah kita senantiasa lebih mendengarkan suara Tuhan yang memberikan pengharapan bagi kita, karena rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan dan rancangan damai sejahtera. Kalau kita mendengar suara dunia dan mengikuti pola hidup dunia, maka tentu masa besok akan lebih suram. Tetapi kalau kita mengikuti Tuhan dan hidup dalam hukum-Nya, masa besok adalah pengharapan bagi kita. Yang kedua, firman Tuhan hari ini menyerukan bagi kita, hidup di dalam Tuhan akan dicukupkan dan dipuaskan. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Quasimodogeniti, seperti bayi yang haus akan susu yang murni. Bapak Ibu Saudaraku, sering sekali kita dalam kehidupan ini dalam pencarian yang melelahkan. Kita berpikir bahwa kepuasan dan juga kebahagiaan sukacita akan kita terima dengan harta yang melimpah. Tetapi kenyataannya, orang yang obsesif dengan harta, semakin banyak dia miliki, semakin dia merasa kurang. Maka, walau hartanya sudah sangat banyak, dia senantiasa lapar dan haus akan ingin dan rasa kepemilikan. Kemudian demikian juga
Seseorang yang obsesif dengan jabatan karena berpikir dengan kuasa dan jabatan yang ada, seluruh keinginannya dapat terpuaskan. Buktinya di dalam kehidupan, tidak ada seorang raja pun yang merasa puas akan kekuasaannya, selalu mau melakukan ekspansi. Dan kita melihat setinggi dan sebesar apapun kuasa seseorang, semua ada waktunya. Maka seseorang yang obsesif juga dengan kekuasaan, senantiasa akan dahaga, senantiasa akan lapar, senantiasa terus-menerus merasa kekurangan. Demikian juga orang-orang yang haus akan nama yang besar, ketenaran, popularitas. Dia tidak akan pernah merasa cukup dihargai oleh 100 orang, 200 orang, 1000 orang. Dia ingin dihargai oleh semua orang, terkenal ke seluruh penjuru dunia. Itu juga punya masa waktu. Setenar-tenarnya seseorang ada masanya. Dan sekerdil apapun orang, pasti akan ada waktunya dia juga dikenal oleh orang. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku tanpa membeli, supaya aku memberikan gandum dan makanan kepadamu. Datanglah tanpa pembeli, nanti akan saya kasihkan susu dan semua hal yang dapat memuaskan dahaga dan laparmu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bergantung kepada Tuhan, hidup di dalam firman-Nya seperti bayi yang haus, dahaga, dan senantiasa rindu akan susu yang murni. Demikianlah kita kiranya senantiasa rindu dan senantiasa haus akan firman dan kebenaran Tuhan. Sehingga yang dibangun adalah manusia batinia kita. Ketika manusia batinia kita dibangun, maka kita akan boleh mengucap syukur dan mencukupkan diri dalam segala hal. Maka kita tidak akan dahaga lagi. Sehingga dengan manusia batiniah yang sudah dipuaskan oleh Tuhan, kita tetap beriman. Sesulit apapun perangkap yang menjebak kehidupan kita, kita masih beriman bahwa Tuhan berkuasa melepaskan kita. Dan demikian juga, kalau Tuhan memberikan harta bagi kita, maka dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan memakai itu juga untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk menolong banyak orang. Kalau Tuhan memberikan jabatan bagi kita, maka kita tidak berusaha mati-matian untuk mempertahankan dan memperbesar jabatan itu, tetapi memakai kesempatan selama kita menjabat, memakai jabatan itu, melayani banyak orang menjadi berkat, dan melalui jabatan itu menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran sehingga nama Tuhan dimuliakan. Apabila nama kita mungkin dikenal banyak orang, dengan demikian kita mau memakai supaya nama Tuhan saja yang dimuliakan dan orang lain boleh diberkati. Yang kemudian yang ketiga yang mau disampaikan oleh firman Tuhan hari ini adalah hidup dalam Tuhan untuk satu tujuan, yaitu menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sejak semula Tuhan memanggil Abraham adalah supaya dia boleh menyaksikan, yaitu firman Tuhan, menyaksikan kemuliaan kebesaran Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa. Maka karena itulah Tuhan mengikat perjanjian dengan isinya, engkau akan menjadi umatku turun-temurun, dan aku akan menjadi Allahmu. Dan itu kemudian diikat juga kepada Yakub dan Israel, dan sampai kepada kita. Tujuan pemanggilan itu adalah supaya melalui hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Maka dalam tugas panggilan tersebut, mari kita mengikuti rancangan Tuhan. Sehingga dengan demikian, begitu kita mendengarkan firman Tuhan, kita tahu arah tujuan hidup kita. Arah tujuan hidup kita adalah supaya kita hidup dengan baik di tengah bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Supaya ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, mereka juga ikut memuliakan Tuhan. Bandingkan dengan 1 Petrus 2 ayat 12. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mengikuti rancangan Tuhan untuk menjadi saksinya, maka nama Tuhan dimuliakan di dunia. Yang kedua, akan banyak bangsa-bangsa yang akan datang untuk ikut menyembah Tuhan. Yang ketiga, kita akan mengalami hidup sukacita dan diantar dalam damai Tuhan,
sehingga kita dicukupkan dan dibebaskan dari rasa dahaga dan lapar. Yang kemudian yang keempat, Tuhan akan menyempurnakan berkat-Nya bagi kita. Maka dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami mendengar suara Tuhan sehingga kami mengenal kehendak-Mu, tahu arah tujuan hidup kami, dan kami boleh melakukan semua perintah-Mu. Dengan demikian kami menjadi alat saksi kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Maka berangkatkan, mampukan kami melakukan tugas panggilan itu hanya dengan pertolongan anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.